Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini, NIM 20038. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari mata kuliah PAW kelas D pada demo 2, di mana di sini saya membuat satu buah program untuk tampilan kasir. Pertama itu kita akan diarahkan ke menu login. Menu login ini kita akan masukkan username yang sesuai dengan database yang sudah kita buat, karena di database username-nya itu Isnaini dan passwordnya itu 123. Oke, maka kita langsung saja submit. Submit ini berfungsi untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya, sedangkan reset ini berfungsi untuk menghapus apa yang kita masukkan tadi, seperti username dan passwordnya. Kemudian kita submit di sini. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman awal atau halaman indeks, di mana di sini ada kasir, barang, laporan, pengaturan, dan keluar. Untuk melakukan transaksi, kita akan melakukan prosesnya di bagian kasir, seperti yang kita lihat di sini. Untuk melihat daftar barangnya yang ingin kita beli atau ingin kita masukkan adalah di sini. Di sini kita juga dapat menambahkan data tabel menu baru. Kemudian juga bisa mengedit, misal kita nih mau mengedit statusnya nasi pecel ini belum ready, jadi kita dapat menggantinya nanti ke not ready. Kita juga bisa menghapus daftar menu yang tidak lagi ingin kita tampilkan di data menu ini. Kita coba terlebih dahulu di bagian kasir. Kita coba transaksinya. Di sini tanggal transaksinya sudah otomatis sesuai dengan tanggal yang kita lakukan transaksinya. Sekarang tanggal 16, jadi di sini otomatis masuk di tanggal 16. Kemudian kode barang. Kode barang ini tampil beberapa kode barang sesuai dengan database, di mana kita tinggal mengeklik saja pilih kode barang yang mana. Misal nih kita ingin pilih kode barang yang kedua, nanti akan muncul secara otomatis yaitu menu dari kode barang yang kedua, yaitu nasi pecel dober, dan harganya juga akan muncul secara otomatis. Di sini kita tinggal masukkan saja quantity atau jumlah yang ingin kita pesan. Semisal ada yang ingin memesannya sebanyak 3, kita masukkan 3 di sini. Subtotalnya ketika kita klik maka akan langsung muncul otomatis, karena di programnya kita sudah menghitung quantity dan harganya, sehingga di sini ketika kita klik otomatis maka akan muncul harganya. Kemudian klik tambah, maka ini langsung masuk ke bagian sisi kanan. Sisi kanan ini representasi dari nota itu sendiri. Jadi di sini ada deskripsi atau profil dari warung yang kita jalankan. Di sini juga ada nama kasir. Nama kasir ini tergantung dengan username yang sudah kita masukkan tadi. Di sini karena kita sudah masukkan tadi nasi pecel double, jumlahnya 3, harganya 11.500, subtotalnya 14.500, nanti akan muncul di bagian total. Kemudian ketika kita lihat di sini, bagian data ini akan masuk di database yang kita buat. Di sini akan masuk ke tabel keranjang. Sebelum dilakukan pembayaran, data tersebut itu biasanya masuk ke tabel keranjang. Coba kita tambahkan satu lagi. Misal di sini kita ingin membeli barang atau menu di kode barang yang kelima, maka akan muncul ST dengan quantity atau jumlahnya 2, subtotal 6.000. Kita tambahkan, kita cek di sini di tabel keranjang, maka akan masuk ke tabel keranjang. Oke, untuk masuk ke bagian laporan, maka harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kita tinggal isikan saja, semisal kita mau bayar dengan uangnya 50.000, maka kembaliannya juga otomatis 9.500. Coba kita klik bayar.
Di sini di bagian sisi kanan akan terhitung secara otomatis. Lalu kita klik di sini selesai. Maaf karena ini tertutup gambar jadi tidak bisa diklik. Oke, ketika sudah diklik di sini, maka bagian nota ini akan otomatis kosong dan langsung masuk ke bagian laporan. Oke, tadi kita kan sudah mesen nasi pecel double dan panas atau ST. Kan di sini masuk di bagian laporan. Di database juga seperti itu. Di bagian keranjang ini akan terhapus secara otomatis dan diambil oleh tabel laporan. Seperti ini. Oke, muncul di kode barang atau ID card yang ke 113 dan 114. Selanjutnya, kita coba di sini untuk menghapus salah satu transaksi yang sudah kita jalankan tadi, seperti contohnya di nomor 20 dengan ID barangnya atau ID menunya 11. Coba kita hapus, apakah bisa berjalan. Kita cek di sini. Oke, sudah terhapus ya. Tadi di nomor 20 ID barangnya seharusnya 11, sekarang berubah menjadi 2. Selanjutnya, di sini ketika sudah melakukan transaksi di bagian menu kasir, maka kita coba di sini di bagian tabel barang, kita coba tambahkan menu, semisal mie ayam, masukkan tanggal penambahan data, kita masukkan harganya 10.000 dan statusnya ready, tambah. Oke, apakah masuk? Oke, masuk ya di nomor ke-12. Semisal nih kita mau ngedit mie ayam tersebut ternyata belum ready, maka kita tinggal ubah saja di sini not ready lalu update. Oke, di sini maka akan muncul notifikasi yes, data berhasil diupdate. Kemudian kita cek di sini di datanya berhasil berubah. Selanjutnya ketika kita ingin menghapus, kita klik saja di bagian opsi hapus. Oke, sudah ya, ini di bagian transaksi sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di bagian barang berisi daftar menu, di laporan itu berisi hasil dari transaksi sehingga masuk di laporan ini. Kemudian selanjutnya ada pengaturan. Pengaturan ini berfungsi untuk mengatur semisal kita mau merubah username-nya menjadi Riva. Jadi kita tinggal ubah saja di sini Riva dan passwordnya apa, lalu klik update. Seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mulai dari database terlebih dahulu. Jadi di sini database yang saya hubungkan dengan PHP tadi ada sekitar 4 tabel, di mana ada tabel barang, tabel keranjang, laporan, dan login. Di tabel barang ini tentu saja berisi beberapa barang atau menu yang ada pada warung tersebut atau di warung nyaman. Kemudian di keranjang ini, kenapa ini berisi atau tidak atau kosong? Ini karena kita tidak melakukan proses transaksi. Jadi, semisal tadi kita mau menambahkan barang, maka itu datanya akan masuk ke database ini. Namun setelah melakukan pembayaran, maka data yang sudah masuk di tabel keranjang tadi akan diambil oleh tabel laporan. Seperti ini. Jadi semua proses transaksi akan masuk di tabel laporan ini. Kemudian terakhir ada tabel login. Tabel login ini tentu saja berisi data, username, dan password untuk login ke sistem. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode yang berhubungan dengan proses sistem tadi. Oke, yang pertama itu di sini ada beberapa aset yang digunakan.
Karena kita di sini menggunakan Bootstrap, jadi asetnya dikumpulkan di bagian folder aset. Selanjutnya, di template ini ada header footer. Di bagian footer akan kita panggil pada menu login, di mana di situ ada identitas penulis atau pembuat sistem. Nanti akan diarahkan ke YouTube dari pembuat sistem tersebut. Selanjutnya, bagian header. Bagian header ini ketika berhasil melakukan login, maka akan diarahkan ke tampilan tadi, di mana di bagian header atau di bagian atas itu ada title di sistemnya bahwa itu adalah kasirku, judulnya. Kemudian di sini juga berfungsi untuk mengambil data dari login, data nama toko dari loginnya. Yang diambil itu yang paling atas. Jadi semisal kita memasukkan atau menambahkan username baru, maka nama toko yang diambil tetap yang paling atas atau limit 1. Setelah itu di bagian sisi kiri nanti itu akan muncul user yang kita masukkan. Semisal usernya yaitu Isnaini, maka di sini akan muncul hello Isnaini seperti itu. Kemudian di barang ini berisi untuk mengambil data nama barang, harga barang, tanggal input, dan status dari database yang kita buat. Jadi di sini ada MySQL query, kemudian menyambungkan ke database-nya, lalu memasukkan datanya ke tabel barang yang ada di sistemnya. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkannya itu berdasarkan database yang ada pada database yang kita buat, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada form tambah barang, di mana berisi nama barang, harga barang, tanggal input, status, kemudian ada tombol tambah. Selanjutnya, di data barang, di sini juga ada query select from barang, maksudnya kita akan mengambil data dari tabel barangnya. Di sini juga ada opsi, di mana opsinya yaitu edit dan hapus. Edit dan hapus ini, edit ini berfungsi untuk mengedit atau mengupdate data pada tabel barang berdasarkan kode barangnya. Selanjutnya delete-nya pun seperti itu, kita ngambil berdasarkan kode barangnya, seperti itu. Selanjutnya config ini adalah koneksi, koneksinya ke localhost atau database kita. Karena database-nya di sini adalah kasirku, maka di sini di DB name-nya berisi nama kasirku. Selanjutnya di bagian edit ini berfungsi untuk mengupdate atau mengedit data-data yang akan masuk ke sistem kita. Semisal nih, kita akan memasukkan data barang ya. Data barangnya itu akan masuk ke atau akan diupdate berdasarkan nama barang, harga barang, dan status dan lain-lain. Ketika tidak berhasil diupdate, maka akan muncul bahwa kita itu tidak berhasil mengupdate data yang ada pada tabel menu. Selanjutnya ada file index.php. Jadi index.php ini adalah folder yang segala sistemnya itu akan mengarah ke file ini. Jadi pertama itu ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini berisi secara otomatis sesuai dengan tanggal inputan yang akan ketika kita melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya ketika sudah menambahkan datanya, maka akan dipanggil di save ini name-nya, karena name-nya yang ada di bagian tambah itu bernama save, maka kita akan panggil di sini save. Lalu akan dimasukkan ke keranjang berdasarkan kode barang, nama barang, harga barang, jumlah, subtotal, dan tanggal inputnya. Selanjutnya di bagian laporan. Di bagian laporan ini kita juga mengambil datanya dari tabel atau database laporan.
Di bagian login ini berisi kode untuk masuk ke sistem yang akan kita jalankan, seperti itu. Di bagian logout ini berfungsi untuk keluar dari sistemnya, dan di bagian pengaturan untuk mengatur nama atau username dari kasirnya, seperti itu. Mungkin penjelasan mengenai sistem yang saya buat seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.